Hai semuanya, kembali lagi di Bincang Transmigran episode ketiga. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh transmigran asal daerah Sragen bersama saya Bapak Sudardi. Bisa diceritakan Bapak bagaimana dulu proses transmigrasi dari Jawa ke sini seperti apa? Dulu mau transmigrasi ke sini harus mendaftar dulu di kantor kelurahan. Setelah itu kebetulan di keluarga saya itu lama nggak berangkat ya, sampai berapa bulan nggak berangkat, sedangkan tanah, rumah, sawah sudah dijual. Tapi alhamdulillah dengan beberapa waktu kemudian ada informasi dari kelurahan bahwa transmigrasi akan diberangkatkan. Maka orang tua saya dan keluarga saya merasa senang karena sudah mau diberangkatkan gitu. Kemudian setelah itu berangkatlah transmigrasi dari Sragen itu, yang berjumlah berapa kakak saya tidak ingat ya. Kemudian setelah berangkat itu naik kapal ya, naik bis dulu, naik bis dari desa saya itu menuju Semarang. Kemudian sampai Semarang naik kereta api ke Surabaya ya, sampai Surabaya sekitar jam 5 naik kapal. Kemudian sampai di Banjarmasin itu kurang lebihnya jam setengah 5 lah, setengah 5. Jadi dalam perjalanan di kapal itu kurang lebihnya 2 hari 2 malam ya. Terus sampai di Banjarmasin, menginap di Banjarmasin, kemudian sekitar jam 10 lah berangkat dari Banjarmasin ke tujuan, yaitu unit transmigrasi. Dulu sini unit transmigrasi Tajo Pecah 2 ya. Setelah itu beberapa hari tiba di tempat tujuan, kemudian membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, dan kemudian dapat jatah tran itu selama 1 tahun. Alhamdulillah dulu itu ditambah oleh pemerintah 2 bulan, jadi 14 bulan itu jatah itu beras, pokoknya semua makanan pokok lengkap. Jadi selama mendapatkan jatah itu warga bekerja keras lah untuk menanam, karena di lahan pekarangan itu masih dalam keadaan traktoran ya, traktoran. Kemudian juga lahan ladang pangannya itu juga agak jauh, jadi memerlukan perjalanan yang cukup lumayan. Kemudian jatah daripada pemerintah untuk transmigrasi, yaitu untuk pekarangan 1/4 hektar, dan ladang tempat untuk menanam itu adalah 1 hektar 3/4 gitu, atau 2 hektar kurang 1/4, karena 2 hektar dipotong dengan pekarangan, jadi kan 1 hektar atau 2 hektar kurang 1/4. Kemudian proses selanjutnya yaitu setelah 1 tahun 2 bulan ditambah pemerintah 2 bulan, alhamdulillah ada punya simpanan uang untuk membelilah lahan-lahan dari penduduk asli yang dijual ya. Kemudian setelah itu dengan bekerja keras, orang tua saya dan keluarga saya dan juga tetangga juga merasa optimis karena mendapatkan lahan yang luas dibanding di Jawa. Di Jawa itu ya seperti itulah, karena penduduk padat, lahan cuma di pekarangan, jadi nggak punya sawah, nggak punya ladang. Kalau mau punya sawah harus menyewa pun itu sudah larang, sehingga
sudah mahal atau larang ya. Jadi kalau untuk istilahnya sewanya dengan hasilnya itu adalah hanya dapat sedikit. Jadi rasanya kalau di Jawa untuk merubah nasib itu sangat-sangatlah susah ya, sangat-sangatlah susah. Kemudian kalau di sini dengan lahan yang 2 hektar itu kan sudah cukuplah untuk makan ya, sudah untuk makan. Kemudian ada bantuan juga dari pemerintah, dulu itu sapi ya, dapat sapi kredit lunak lah istilahnya. Jadi disitulah dengan kredit sapi itu, kemudian juga bekerja keras, orang tua bekerja keras, keluarga bekerja keras, kemudian akhirnya dengan sapi itu asalnya 1 jadi banyak. Nah disitulah dengan banyaknya sapi itu bisa menyekolahkan anak sampai yang sampai kuliah, alhamdulillah itu. Kemudian penghasilan lainnya juga karena pekarangannya juga sudah ditanami, kemudian lahan pangan itu juga ditanami juga menghasilkan, sehingga bisa menambah dari pendapatan keluarga, sehingga alhamdulillah sampai sekarang itu sudah istilahnya nggak ada lagi anak yang, hampir tidak ada yang tidak lulusan SLTA. Jadi hampir semua lah, jarang ya mungkin ada 1-2, cuma kebanyakan sudah minimal itu sudah SLTA, bahkan bisa menyekolahkan anaknya jadi sarjana, dan kemudian ada anaknya yang bisa jadi tentara, jadi polisi dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah dengan berkat program pemerintah transmigrasi tahun 1977 saya di sini ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah saya adalah generasi yang kedua. Jadi orang tua saya yang bekerja keras, membanting tulang, tidak kenal lelah, alhamdulillah ada hasilnya ya. Anaknya bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, ada yang menjadi guru ya, ada juga yang petani, tapi petani modern lah istilahnya, yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga benar-benar terasakan dari 1977 sampai 2021 ini saya sebagai generasi kedua sudah alhamdulillah bisa merasakan betapa beratnya, akan dikata tidak transmigrasi begitu. Kemudian daripada itu untuk saya sendiri, walaupun saya tidak kuliah, alhamdulillah mulai tahun 2003 saya diangkat oleh Bapak Kepala Desa, dulunya adalah Pak Suhada, diangkat menjadi perangkat desa. Alhamdulillah sampai sekarang tahun 2021, sudah berapa tahun itu ya, kurang lebih 18 tahun mengabdi di desa ya. Alhamdulillah, artinya bisa mengabdikan diri untuk kemajuan desa saya, dan alhamdulillah dengan bekerja keras teman-teman saya dan juga Pak Kepala Desa saya bisa mendapatkan juara 1 tingkat provinsi. Nah itu sudah alhamdulillah sekali. Mungkin demikian Pak. Waktu itu sampean transmigrasi ke sini, waktu tahun itu sampai usianya berapa waktu itu? Waktu itu saya ke sini adalah kelas 4 SD, Pak. Jadi kelas 4 SD itu ya kurang lebihnya 10 dan 11 tahun lah, 10 dan 11 tahun. Waktu belum ke sini kondisi ekonomi Bapak waktu itu di sana seperti apa? Ya, ekonomi saya di Jawa ketika saya belum ke sini, karena orang tua saya itu adalah jualan makanan ya, jualan nasi, jualan lontong, jualan tempe di pasar-pasar itu. Ya kalau saya merasakannya ya enak aja, tapi kan yang merasakan itu orang tua saya, harus ngutang ke sana, ngutang kemari untuk mencukupi kebutuhan itu. Karena kalau hanya mengandalkan jualan nasi, jualan lontong ke pasar sini, pindah ke pasar sana, kemudian ada juga yang melayani di rumah, tapi tidak cukup rasanya. Jadi untuk beli sepeda saja, saya ingat itu
kakak saya minta sepeda itu sampai nangis. Orang tua saya tidak bisa membelikan, ya memang nggak ada uangnya gitu. Dan setelah kesini sudah ada terjadi perbaikan ekonomi ya Pak ya? Ya alhamdulillah, kalau sekarang itu sudah nggak sepeda lagi, sepeda motor aja sudah satu rumah itu sudah 3-4 lah gitu. Ya alhamdulillah sekali. Waktu sebelum kesini gitu ada rasa takut nggak? Mau ke Kalimantan itu ada bayangan-bayangan rasa takut apa enggak? Iya ada dulunya itu kita kan peran di Kalimantan itu kan, kalau di Jawa itu dulu adanya suku Dayak gitu yang suka makan manusia gitu ya. Sekalinya sampai di Kalimantan ternyata suku Dayak itu bukan memakan manusia, malah baik sekali orangnya, bahkan lebih baik ya, baik sekali lah dengan suku-suku pendatang. Kalau kebetulan saya kan di Kalimantan Selatan, yaitu suku Banjar ya. Suku Banjar itu sudah dengan orang Jawa juga baik sekali, bahkan adik saya itu 3 orang, adik saya yang 3 orang itu dapat orang Banjar semua. Jadi artinya ada asimilasi percampuran antara suku Jawa dengan suku Banjar, ya alhamdulillah sudah baik sekali. Namun kalau waktu dulu di Jawa kan kayak apa nanti di sana kayak itu. Jadi ada perasaan takut itu juga ada, tapi setelah sampai di sini ya alhamdulillah suku asli sini menyambutnya dengan baik sekali, bahkan baik sekali, seperti diangkatnya seperti saudara gitu. Ya terima kasih Bapak atas waktu-waktunya. Itu demikian tadi bincang-bincang kita bersama salah satu tokoh transmigran. Nantikan bincang-bincang tokoh transmigran lainnya di episode selanjutnya.